同事，那去公园走走，聊聊天吧。小刚，公园太大，太多累啊。绳子，音乐，公园，聊天。Oke, sekali lagi ya. Kewensan, 在休息室 di ruang istirahat。同事，你怎么有点不高兴？小刚，我想进校里吃饭，但是找不到好饭馆。同事，那你请他听音乐会吧，他喜欢听音乐。小刚，音乐会人太多，买不到票。同事，那去公园走走，聊聊天吧。小刚，公园太大，太多累啊。绳子，音乐，公园，聊天。Oke, sudah? Halo, Ma. Halo, Oke, kedengaran nggak jelas tadi? kedengeran? Oke, setelah saya mau tanya ke kerja dulu, kerja, wei. 老师， Oke, kerja. Itu ada percakapan antara Tongshi sama Xiaokang. Oke, tahu. Oke. Xiaokang 他打算做什么？他打算听音乐。小刚打算听音乐。不是，不是，听。他想听音乐。请小林吃饭。哦，请小林吃饭。那为什么他不高兴？不带好饭馆。找不到好饭馆。Dia belum mendapatkan restoran yang bagus. Oke, selanjutnya. Kak Rebecca, wei. Ya, wei. Oke, Kak Rebecca. 同时给小刚什么建议？什么建议？建议当然建议itu saran。同事给小刚什么建议？去公园itu bukan？是。Oke, Kanarita? Ya. Kanarita, 可以吗？ Apa tadi pertanyaannya, Langsung? Oke, 同时给小刚什么建议？同时给小刚请小李听音乐。听音乐，对，听音乐会听音乐会啊。呀。对，非常好，棒。OK。那为什么小刚
不要去听音乐会。Kak Narita? 听音乐会，人太多。人太多。对，非常好，很棒。Oke, lanjut ya. Oke, teks nomor 4. Oke. Nah, teks nomor 4 ini seperti kemarin, mau kalian ambil yang penting-penting saja terus ceritakan kalau apa yang kalian tangkap. Tetapi kalian boleh menulis di buku kalian yang penting-penting itu apa saja, ditulis saja di buku. Selanjutnya nanti baru diceritakan kalau. Oke. Oke, teks nomor 4 ya, dengarkan baik-baik. 课文4，在客厅。 Text 4. In the living room. 你怎么还喝咖啡？怎么了？你不是说晚上睡不着觉吗？没事，我只喝一杯。你还是喝杯牛奶吧，可以睡得更好些。好吧，牛奶呢？还没买呢。生词 New words. 睡着 Oke, 更 selanjutnya ya. 课文4，在客厅。 Text 4. In the living room. 你怎么还喝咖啡？怎么了？你不是说晚上睡不着觉吗？没事，我只喝一杯。你还是喝杯牛奶吧，可以睡得更好些。好吧，牛奶呢？还没买呢。生词 New words. Oke, halo. 可以吗？ Percakapan antara Chow Tai Tai sama Chow Ming. Chow Tai Tai artinya yang Chow Tai Tai itu perempuan ya, yang nyonya Chow sama Chow Ming. Oke, 可以吗？ bisa sedikit. Bisa ya. Oke, how? Oke, coba Kak Kezia. 老师， Oke, silakan. kenapa? Gimana sih? Oke, ceritakan apa yang kamu tangkap tadi. Menceritakan. Jadi tadi Chow Tai Tai nanya ke Tuming, kenapa kamu masih minum kopi? Pakai Terus- bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Oke. Oke. Bentar loh, Syul. Bahasa Mandarin susah. Bentar dulu. Mekon sih, pakai bahasa yang kamu paham saya, seandainya bahasa yang terlalu susah. Oke. Pakai Oke. susunan kata-kata saja. OK，Châu Thái Thái问周明为什么他还喝咖啡？周明回答怎么了？然后周太太说问你不是说晚上睡不着觉吗？然后周明说没事，周明要喝一杯，然后周太太说周明你还是喝杯牛奶吧，可以睡得更好些。然后周明问周太太，牛奶在哪里？然后周太太说还没买。非常好的给dia，很棒。Oke, 非常好的给dia。Kak Narita lanjut, Kak Narita.
周太太问周明，为什么周明还喝咖啡？周明说，怎么了？周太太说，你不是晚上睡不着觉吗？睡不着觉嘛，对吧？哎，周明回答，没事，我只喝一杯。 Terus 然后周太太给他建议，什么建议？没关系，很棒。OK，lanjut sekali lagi. Oke. 什么建议呢？周太太给他建议喝牛奶，可以睡觉。好的。OK。周明回答，周明问周太太，牛奶在哪里？周太太说，还没买呢。哎，非常好，很棒，非常好Kak Narita. Oke, lanjut ke Rebecca. Ke Rebecca, yuk ke Rebecca. Ya, cuma yang tangkap dari itu kan? Iya, cuma yang kamu tangkap aja, ceritakan ke langsung. Yang wait, di 周明ya. 明不会教学校itu boleh nggak? 睡不着觉。ya, 因为他喝咖啡。jadi apa ya?所以周太太说他lebih baik gitu, apa ya? Kalau lebih baik itu bahasa Mandarinnya 更好 atau 最好。最好喝牛奶。Udah gitu aja. Terus susunya nggak dibeli. Oke. 牛奶还没买。OK， 不错，非常好 Karabeka， 不错，没关系。OK， 非常好，你们都很棒。Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke bab grammar ya. Kita lanjut ke grammar. Oke, di sini ada pelengkap arah kemungkinan. Pelengkap arah kemungkinan ya. Oke, jadi ada jadi kalau penggunaan rumus ini adalah di dalam bahasa Mandarin pelengkap verb cluster ini itu pelengkap dapat digunakan untuk menunjukkan apakah hasil tertentu dapat terjadi atau tercapai ya. Tercapai tujuan tertentu gitu. Nah, oke, jadi rumusnya subjek plus verb cluster plus pelengkap. Oke, jadi contohnya kayak gini. 他这么自信做得好吗? Dia sangat ceroboh. Apakah dia bisa mengerjakannya dengan baik? Nah, maksudnya adalah kalau ada te di sini, jadi 做得好吗 di sini kayak berisi keraguan gitu. Apakah dia ini bisa mencapai
tujuannya atau dia bisa melakukannya dengan baik atau bisa mencapai apa yang dia kerjakan itu atau tidak, kayak gitu. Oke. Selanjutnya, ni zeme congming, kending shui de hui. Maksudnya, kamu itu sangat pintar, pasti bisa memahaminya, atau bisa gitu. Shui de hui, bisa. Shui de hui itu maksudnya menguasai ya. Kamu pasti bisa menguasai. Oke. Berarti dia ini ada keraguan bahwa dia itu mungkin tidak bisa. Terus dia yang temannya itu meyakinkan, kamu pasti bisa memahaminya gitu. Oke, selanjutnya. Zeme kao de shan, ni pa de shang zhi ma? Artinya gunungnya itu sangat tinggi, apakah kamu bisa mendaki? Oke, how? Oke, sampai di sini bisa dipahami nggak? Mingba lama. Wei, ni hao. Sebentar. Masih belum paham? Ya, Lausya boleh sekali lagi. Iya, sekali Oke, lagi. coba kita pakai contoh yang ini ya, yang agak. Oke, hao. Nah, di sini. Jadi kalau kan ada yang bilang kan cingcu, ada kan de cingcu. Nah, kalau dibilang kan de cingcu, berarti itu ada kemungkinan dia itu tidak bisa melihat dengan jelas, kayak gitu. Ada juga yang tadi, ini shang pucu, bukan ini. Ting de qian, ting de qian, shuo guan ni ting de qian. Maksudnya adalah ada kemungkinan dia itu tidak bisa mendengar gitu. Jadi kalau ting qian berarti dia mendengar, bisa mendengar. Kalau ting de qian berarti ada kemungkinan dia tidak bisa dengar. Nah, ini nanti kalimat negatifnya nanti saya jelaskan di grammar selanjutnya. Tapi ini bentuk positifnya dulu ya. Jadi dibilang, "wo kan de jingzhu na ke hanzi." Saya melihat dengan jelas hanzi ini. Maksudnya itu ada kemungkinan kalau dia itu tidak bisa melihat dengan jelas hanzi itu. Kayak gitu. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Mingba lemah. Kalau ada yang pelengkap arah itu bilangnya, kemarin kita sudah pelajari di bab berapa tuh, bab 2 atau bab 3, ada yang bilang kanjian. Pernah dengar kanjian? Atau kanjingju. Nah, kanjingju. Kalau kanjian ini sama kalau kita tambahkan te. Kalau kanjian berarti dia sudah melihat dengan jelas. Tapi kalau ada te di sini, berarti ada kemungkinan dia tidak bisa melihatnya. Kayak gitu. Bisa dipahami sampai di sini? Mingba lama. Wei, ya Kak Kezia? Mingba shi. Oke, Kak Narita gimana? Oh, berarti di sini mirip-mirip penggunaan sama kenang ya? Bukan kenang ya. Kenang itu Kenang itu punya fungsi tersendiri lagi, Kak. Oh. Kenang itu punya fungsi tersendiri. Tapi kalau te ini itu untuk menyatakan suatu pekerjaan yang menunjukkan ini hasil tertentu dapat terjadi atau tercapai, tujuan tertentu gitu. Oh, tapi artinya sama-sama mungkin, kemungkinan begitu. Bukan kemungkinan, ini lebih tepat artinya dengan. Maksudnya, tapi maksudnya itu suatu pekerjaan itu mungkin tercapai atau bisa juga tidak gitu. Ada kemungkinan bisa tercapai atau juga bisa tidak kayak gitu. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Jadi maksudnya di sini kantecin itu artinya melihat ya. Kalau ini kantecingju berarti melihat dengan jelas. Berarti di sini ada kemungkinan dia tidak bisa melihat dengan jelas kayak gitu. Kantecingju. Iya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, bentuk negatifnya, kalau bentuk negatifnya itu kita tidak perlu menggunakan apa? Te-nya tadi. Te-nya kita hapus. Jadinya langsung aja
te-nya itu diganti sama pu. Te-nya diganti sama pu. Jadi rumusnya subjek plus verb plus pu plus pelengkap. Contohnya, 你的声音太小了，我们听不见. Artinya suaramu terlalu kecil, aku tidak dengar. Oke, kalau kita diartikan itu, kalau bentuk positifnya ting cian, maksudnya adalah kalau ting itu mendengar, cian itu ketemu. Maksudnya antara indera pendengaran kamu dan suara yang dikeluarkan itu sudah bertemu gitu. Maksudnya sudah sampai di telinga kamu. Kayak gitu. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. 我听不懂你说什么. Artinya, 我听不懂你说什么. Aku tidak paham yang kamu bicara apa gitu. Saya tidak paham kamu bicara apa. Jadi, 我听 saya dengar, 不懂 tidak paham, 你说什么 kamu ngomong apa. Nah, berarti dia itu sudah dengar tapi tidak paham. Kalau 听懂 berarti kebalikannya, kalau 听懂 berarti sudah paham. Dengar dan paham kayak gitu. Oke, selanjutnya. 我男朋友买不到电影票. Artinya cowokku tidak mendapatkan tiket nonton bioskop. Jadi, 买 itu artinya adalah membeli, 到 itu sampai. 买不到 atau 买不到 berarti dia mau membeli, 不到 tapi tidak sampai atau tidak dapat gitu. Dia sudah mau membeli tapi tidak dapat. Jadi, 买 bilangnya 我男朋友买不到票电影. Oke. Jadi cowokku tidak mendapatkan tiket bioskop. Selanjutnya. 那么小的戒指资金不取 sorry. Hanzanya ada yang salah ya. Ini bukan cin masuk. Seharusnya pakai cin masuk ya. Nah, cin masuk itu seperti ini. Hanzanya. Bukan cinnya cin tian, tapi cin masuk. Nah, cin masuk itu seperti ini. Jadi seharusnya itu pakai cin ini ya, yang ini diganti. Harusnya cin puci. Nah, cin puci diganti sama yang ini. Cin puci. Nah, maksudnya gangnya terlalu sempit, mobil tidak bisa masuk. Bisa dipahami sampai di sini? Mingba lemah. Kanarita gimana? Mingba ya. Oke, Nah, sebenarnya ada banyak pelengkap kemungkinan ya. Ada banyak pelengkap kemungkinan, tetapi pada intinya mengikuti pola dasar yang sama. Pelengkap potensial yang paling umum digunakan seperti misalnya, oke, di sini ada yang bilang, jadi bisa pakai tanpa te juga. Itu ada kanjian, tingjian. Nah, pelengkap hasilnya adalah cian. Cian itu ketemu. Oke, jadi kalau cian ini pasangannya adalah kalau bukan kan atau ting. Kan atau ting ya. Jadi bisa bilangnya kan cian, ting cian. Jadi kan cian, apa bedanya loh? Kan cian sama kan. Ada yang tahu nggak? Kan itu melihat aja, kalau kanjian itu gimana ya? Kayak udah melihat gitu, udah ngerti. Iya deh, betul. Jadi betul penjelasan Kanarita tadi, bahwa kalau kan itu kita melihat dalam waktu yang agak lama ya. Bisa dibilang kita menatap sesuatu. Contohnya kayak kantieni, menonton. Berarti kita menonton itu melihat, tapi dalam waktu yang lama. Kayak kansu, membaca buku. Nah, itu membaca buku juga menatap dalam waktu yang lama. Nah, kancien itu maksudnya indera penglihatan kita sama objek yang ingin kita lihat itu sudah ketemu gitu, atau bisa diartikan terlihat. Nah, oke. Jadi kalau kan itu melihat saja, kalau kancien sudah terlihat, artinya objek yang ingin kita lihat itu sudah terlihat. Oke, tingcian sama, tingcian sama ting. Ting itu contohnya ting, kalau ting mendengar itu tingin yue, itu berarti kita hanya menggunakan ting saja. Kalau tingcian maksudnya adalah dia berlangsung juga antara suara dan indera pendengar kita itu sudah ketemu. Nah, di situ yang dibilangnya kita bisa bilang tingcian atau suara
orang keluarkan atau sesuatu yang mengeluarkan suara itu, suaranya sudah sampai di telinga kita. Pas sampai di telinga kita, oh, suaranya sudah terdengar. Kita bisa bilang tingjian. Contohnya Laosa nih, Laosa berbicara, tapi Laosa tidak yakin kalian ini dengar atau tidak nih. Nah, itu yang sebagai dibilang pelengkap kemungkinan. Apakah kalian ini mungkin, apakah kalian ini dengar atau tidak? Makanya Laosa tanya, "Niman tingjian wo de sengyin ma?" Tingjian wo de sengyin. Maksudnya, kalian sudah dengar suara Laosa atau suara saya? Maksudnya, suara yang Laosa keluarkan itu sudah sampai di telinga kalian belum? Oke, bisa dipahami sampai di sini? Mingpai lemah. Mingpai lah. Oke. Nah, selanjutnya adalah, nah ini tong. Tong ini artinya paham. Contohnya kantong, tingtong, berarti kantong paham, tingtong juga paham. Tapi kalau kantong ini paham dengan cara melihat. Kalau tingtong itu paham dengan cara mendengar. Selanjutnya, nah, dengan pelengkap arah lagi yang lain itu wan. Nah, wan itu selesai. Jadi contohnya kita mengerjakan apapun sudah selesai dikerjakan, maka terakhirnya itu kita harus diletakkan dengan wan. Contohnya selesai menulis, selesai mencuci, selesai apalagi bermain bola, semuanya setelah kata kerjanya kita taruhkan wan. Contohnya itu ada ciwan, selesai makan, sowan, selesai mengerjakan atau melakukannya, yongwan, selesai menggunakannya, huawan, selesai atau menghabiskan ya, huawan. Oke, selanjutnya, nah, ini kata kerja dengan pelengkap kata sifat ya. Kata sifat contohnya itu ada kan jingju, melihat dengan jelas. Ting mingpai. Nah, ting mingpai ini sebenarnya sama kayak ting tong ya. Ting mingpai ini juga artinya paham. Ting mingpai artinya paham. Si kancing, mencuci sampai bersih atau mencuci dengan bersih. Oh, lanjut. Nah, selanjutnya ada juga penggunaan tau. Ada cao tau, mai tau, shou tau. Maksudnya tau di sini bisa diartikan dapat atau juga bisa, kita sudah bisa melakukan pekerjaan itu. Contohnya di sini ada cao tau. Cao tau itu mencari, tau itu sampai. Maksudnya cao tau itu mencari sampai dapat, atau bisa diartikan cao tau itu ketemu, kayak gitu. Cao dari ketemu sampai tahu, sampai gitu. Maksudnya sampai pada apa yang kita cari gitu. Nah, mai tahu juga sama. Membeli, dapat membeli apa yang kita ingin beli. Shou tahu, nah sudah diterima. Kayak gitu. Barangnya itu sudah sampai di kita. Nah, kalau yang ini sudah dipelajari kalau nggak salah di bab 3 atau bab 2. Ada yang shang lai, shang qi, qin lai, qin ju, qi lai, zhou guo qi, ba shang qi. Oke. Oke, sampai sini bisa dipahami? Mingba lemah. Oke, Kak Amanda masih kurang paham? Di bagian mana Kak Amanda? Kak Amanda, wei. Apakah belum paham semuanya? Mungkin masih mengetik Laosa karena audionya kan nggak bisa. Oke. Oke, Laosa, kalau gitu jelaskan ulang aja ya. Kak Amanda, dengarkan baik-baik. Oke, kita mulai saja dari kanjian ya. Oke, kanjian tadi artinya terlihat ya. Jadi contohnya Kak Amanda itu ingin menunjukkan seseorang, atau contohnya kamu bilang gini, kamu sudah lihat pacarnya belum? Sudah lihat pacarnya. Maksudnya kamu itu antara indera penglihatan kamu dengan objek yang dituju itu sudah bertemu belum? Nah, cian ini berasal dari kata cian mian, bertemu. Jadi kalau kan cian, berarti kan itu kan menggunakan indera
mata ya, mata kita. Jadi kalau kanjin itu maksudnya mata kita itu sudah bisa melihat objek yang ditujukan kita. Jadi kalau sudah bilang saya sudah lihat, oh, kanjin lah. Artinya sudah terlihat maksudnya. Objek yang ingin dia tunjukkan itu sudah terlihat. Bilangnya pakai kanjin. Tapi kalau pakai kan saja, itu berarti kita sedang menatapnya gitu. Sedang kalau dalam bahasa Inggris itu, kalau kan itu seperti look, kalau kanjin itu seperti show, artinya melihat secara singkat. Gitu. Nah, artinya mata kita itu memang sudah objeknya itu walaupun secara singkat, tapi sudah ketemu gitu. Nah, sama juga kayak tingjian. Nah, tingjian itu juga sama-sama kayak kanjin tadi, antara objek suara yang dia keluarkan itu sudah sampai di telinga kita gitu. Jadi bilangnya tingjian, sudah kedengaran gitu. Suaranya itu sudah terdengar. Oke. Nah, sama juga di selanjutnya adalah kantong, tingtong. Kantong ini bisa diartikan paham. Tingtong juga artinya paham. Berasal dari kata tong. Apa bedanya? Kalau kantong ini kita paham suatu materi atau sesuatu dengan cara melihat. Contohnya, saya bilang, Kamanda, apakah kamu sudah paham? Nah, dengan cara melihat ya. Atau saya tulis sesuatu, tulis Hanze gitu. Terus Lause tanya, apakah kamu sudah paham Hanze ini? Nah, berarti Lause tanya, ni kantong lo ma, ni kantong lo ke Hanze ma? Apakah kamu sudah paham Hanze ini? Nah, bilangnya pakainya kantong. Artinya melihat dan paham gitu. Dengan cara melihat terus paham. Tingtong ini adalah kita paham tetapi dengan cara mendengar. Contohnya kayak Lause menjelaskan tapi tidak menunjukkan objeknya, cuma berbicara saja. Dengan mendengar penjelasan Lause itu kamu paham, berarti bilangnya pakainya tingtong. Nah, kayak gitu. Oke. Selanjutnya adalah ciwan. Ada wan. Wan itu artinya selesai ya. Oke. Jadi kalau kita sudah selesai mengerjakan sesuatu, contohnya kayak makan, minum, dan sebagainya, kayak sudah selesai bekerja, atau sudah selesai menulis, selesai menggambar. Nah, akhirnya setelah kata kerja, kita tambahkan, ini kata kerjanya, baru pelengkapnya. Wan, selesai. Wan itu selesai. Jadi kalau sudah selesai makan, tinggal bilang, shiwan. Selesai mengerjakan, suwan. Selesai menggunakan, yongwan. Selesai menghabiskan, itu biasanya wawan. Selesai menghabiskan ya, wawan. Oke. Selanjutnya selain itu adalah dengan kata sifat. Kata sifat itu ada di sini, ada kan. Kan ini sebagai kata kerja, cingcu itu jelas. Jadi kan cingcu itu melihat dengan jelas. Oke. Cing mingpai berarti sama kayak tingtong tadi, paham, mingpai ini paham. Si kancing berarti mencuci dengan bersih. Si mencuci, kancing itu bersih. Oke. Kalau tahu ini sampai, cao tahu berarti mencari sampai dapat. Mai tahu membeli sampai dapat objeknya atau barangnya. Shou tahu diterima, barangnya itu sudah diterima oleh kita. Oke. Selanjutnya sang lai sang cu ini adalah dengan pelengkap arah ini adalah kita sudah pelajari di bab 2 atau kalau nggak salah bab 2 atau 3 itu ada sang lai sang cu, jin lai jin cu, qi lai, ada zhou guo qu, zhou guo qu maksudnya pergi ke sana. Pa sang qi pergi ke naik gunung ya, pa sang qi. Oke. Bisa sampai sini bisa dipahami? Kamanda? Kamanda Wei? Oke, Oke, karena waktunya juga sudah selesai, maka Oke. Penjelasannya sampai di sini saja. Nanti besok kita akan lanjutkan dengan penjelasan dengan na ya. Oke. Nah, yang ini. Oke, sebelum saya tutup ada yang mau ditanyakan enggak? Yowenti mah. Yowenti. Ayo. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri aja pertemuan kita pada sore hari ini. Sebelum saya tutup, marilah kita berdoa dulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Oke, besok belum ada PR ya. Besok nggak ada PR, cuman ini doang. Saya mau jelaskan ini sebelum kita masuk ke materi baru. 好了 ，OK， 再见大家。再见。再见，老师。明天见，老师，谢谢。不客气哦。